Lanjutkan pembahasan Sword Master Youngest Part 1 kemarin. Setelah mengetahui kalau begal sebelumnya adalah bagian orang-orang Zippel, Jin pun memutuskan langsung membunuh mereka saja, kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Namun pas di perjalanan, Jin tak tahan melihat muka murung Gili yang ia merasa bersalah boy karena telah teledor mengawasi pergerakan musuh sehingga membuat nyawa Jin terancam. Ia telah gagal sebagai seorang pelayan. Tapi Jin menjelaskan, itu bukan salahmu Gili, soalnya Guardian Kenik sekelas Khan saja mungkin akan terkecoh juga dengan dua penyamaran dua pengawal tadi. Jadi tidak perlu frustasi lagi. Ya, Gili pun kembali bersemangat. Jin berkata dalam hatinya, satu-satunya orang yang bisa menipu mata seorang Star 7, ku yakin cuman orang itu. Siapa sosok misterius yang disinggung Jin nih? Entahlah. Mungkin kalian akan tahu jawabannya jika kalian sawer admin. Kanjut. Karena badai salju semakin pekat, Jin pun memutuskan rehat sebentar. Mereka menyewa sebuah penginapan dan setelah berpelukan dengan kasur, Jin pun seketika tepar. Oke, singkat cerita pagi hari pun tiba. Ketika Jin terbangun dari tidurnya, Jin melihat di jendela ada seekor kucing hitam sedang ngasih kode agar Jin membukakan jendelanya. Hah? Murakan? Menyadari itu adalah penyamaran Murakan, Jin pun cepat-cepat membukakan jendela. Gua kedinginan semalaman bangsat. Maaf, kukira kau bakal membaur di sekitarku sebagai kenik. Tak kusangka kau bisa bertransformasi ternyata, kata Jin. Kesal karena teringat wajah Jin tidur nyenyak tadi malam, Murakan pun mau ngasih sedikit bogeman kecil. Tapi tepat ketika itu, aduh! Kaki Murakan tersandung dan membuatnya menabrak sebuah dinding sehingga keributan itu mengundang kedatangan Gili. Di situ Gili langsung menghunuskan senjata Wolverine-nya ke leher Murakan. Hei, siapa kau? Cepat jawab atau ku cabik-cabik tubuhmu menjadi 1000 bagian. Untung sebelum hal tak diinginkan terjadi, Jin masih sempat menenangkan Gili. Gili, santai-santai, dia bukan musuh. Mendengar Jin menyebut nama Gili, seketika Murakan mencium tangan Gili. Kue pai stroberiku. Akhirnya kita bisa bertemu. Melihat tingkah konyol Murakan, Jin hanya bisa menepuk kepalanya. Ada hancur udah. Kenapa Murakan di sini menganggap Gili itu pai strawberry? Ya karena pai strawberry yang biasa dibawakan Jin ke perpus itu buatan Gili ternyata. Sampai sini paham kan konteksnya ya? Kita lanjut. Singkatnya, suasana pun menjadi tenang. Setelah mengetahui Murakan adalah Black Dragon pelindung Ron Kandel, Gili meminta maaf atas ketidaksopanannya tadi. Tapi ora urus. Murakan bilang mah tidak perlu memperlakukannya secara formal. Hanya satu yang ia inginkan, teruslah membuat pai strawberry, itu aja. Oke lah, setelah beberapa saat kemudian, Murakan, Jin, dan Gili kini terlihat berada di terminal teleportasi. Para petugas yang sadar kedatangan tamu terhormat seorang Ron Kandel langsung mengarahkan rombongan Jin ke ruang VIP. Namun tak berselang lama, ada juga yang masuk ke ruang VIP, seorang bocah dengan dikawal 2 bodyguard. Jubah yang dikenakannya udah bisa membuat orang-orang mengenalinya. Yeps, bocah itu dari klan Zippel. Awalnya kondisi kondusif aja, paling cuman saling bertatap tajam. Tapi tiba-tiba Murakan yang berbentuk kucing mendekati si bocah Zippel. Ya melihat keimutan Murakan, tentu ia pengen mengelus Murakan. Dan yang terjadi kemudian benar-benar sangat mencerobohkan. Murakan mencakar tangan si bocah itu boy, sehingga 2 bodyguard tadi memasang kuda-kuda bertarung. Tapi si bocah Zippel ini cukup tenang. Dia tidak ingin ada keributan. Justru di situ ia mengajak Jin berkenalan. Aku Peradin Zippel. Maaf kelancanganku barusan menyentuh kucingmu tanpa izin. Jin merenung sesaat. Dia tahu siapa itu Peradin. Ya, orang yang akan menjadi penyihir terkuat di masa mendatang. Tidak disangka boy, Jin bakal bertemu dengan orang yang mungkin nanti akan menjadi rivalnya. Di situ ya Jin pun balik memperkenalkan diri. Tapi Jin berkata, ayahku Chiron Ron Kandel dan ayahmu Celiac Zippel. Apakah kedua orang itu kalau bertemu bakal cipika-cipiki? Tentu saja tidak, bukan? Jadi kumohon duduklah dengan tenang sampai jadwal teleportasi kita. Mendengar perkataan Jin barusan, Peradin dengan polosnya menganggap itu cuman gimmick.
Ya si Feradin ini orangnya humble, mudah membaur gitu. Oke, singkatnya antrian teleportasi sekarang adalah giliran mereka. Sebelum berpisah, Feradin teriak berharap suatu hari nanti mereka bakal bertemu lagi. Di sisi lain, Jin malah berdoa kebalikannya. Soalnya ia tuh agak risih boy dengan pribadi si Feradin. Berisik banget coy. Boom, teleportasi pun dilakukan. Terlihat Jin udah menginjakan kakinya di kediaman utama klan Ronkandel. Kepala pelayan bernama Pedro menuntun Jin ke aula utama, di mana di sana semua keluarga Jin berkumpul untuk menyambut kedatangannya, termasuk ibunya, Rosa Ronkandel. Namun waktu itu semua mata tertuju ke kucing yang dibawa oleh Jin. Jin pun menjelaskan ia baru saja mengadopsinya sewaktu perjalanan menuju kastil, dan Jin memanggil kucingnya dengan nama Bani Ronkandel. Seketika semuanya pun heboh. Apa? Ayah, ibu, ini penghinaan. Beraninya dia sembarangan memberikan nama Ronkandel ke seekor hewan lagi, kata salah satu saudara Jin. Tapi diam. Di situ Chiron berkata, ia tidak mempermasalahkan Jin memberikan gelar Ronkandel kepada hewan, tapi satu yang ia ingin pastikan, apakah Jin siap menanggung beban dari nama Ronkandel si kucing? Ya, saya siap ayah. Andai kata ada yang menyakiti Bani, saya bersumpah akan membalasnya. Hehe. Jin, sepertinya kau berbakat ya dalam mencari musuh. Lihat bagaimana saudara-saudaramu memandangmu, kata Chiron. Namun Jin juga menegaskan, sepertinya memang begitu ayah, tapi aku juga berbakat membunuh musuh loh. Mendengarnya, Chiron tak bisa menyembunyikan ekspresi kagumnya. Menarik, mari kita lihat siapa yang akan bertahan. 4 tahun kemudian, tepat hari ini, Jin berusia 14 tahun. Jin memulai pelatihan di kelas bawah beserta para kadet lainnya. Di situ ada instruktur yang mengajari mereka dasar-dasar dari teknik berpedang. Tapi biasanya kalau ada waktu luang, Luna juga menyempatkan melatih Jin secara pribadi. Di kelasnya, yaitu kelas bawah, Jin sangat mendominasi. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya dalam sebuah duel. Di sini juga Jin banyak merekrut para kadet pemula untuk menjadikan mereka sebagai guardian keniknya suatu hari nanti. Ya kalau Jin mau menjadi seorang penguasa, dia nggak bisa sendirian, dia butuh pasukan juga. Total ada 9 orang yang udah dijadikan Jin sebagai teman. Gua kenalin mereka seiring berjalannya alur aja ya. Tapi ada 2 orang yang harus kalian ingat di awal, yaitu Belop dan Misa. Khususnya si Belop, dia mendapat perhatian lebih dari Jin, karena Jin tuh tahu boy, Belop tuh akan menjadi seperti apa di masa depan. Dulu pas sebelum Jin regresi, Jin ingat di masa mudanya, Belop tuh memang terlihat culun, bahkan ia gagal menjadi guardian Ronkandel. Tapi entah bagaimana, setelah dia dikeluarkan, beberapa tahun kemudian, Jin mendengar berita bahwa Belop menjadi mesin pembunuh kekaisaran Permon. It's crazy. Jin gak mau melepaskan individu berbakat kayak Belop ini, karena dia sangat dibutuhkan untuk Jin meraih tujuannya. Lalu sedangkan untuk Misa, gak ada cerita sih boy, jadi lanjut. Sans berpindah ke hutan belantara. Di sini kita diperlihatkan Khan menemui Chiron untuk melaporkan perkembangan Jin. Dan setelah mendengarnya, Chiron pun memutuskan memberikan Jin misi pertamanya. Adegan berpindah kembali ke kediaman utama Ronkandel. Tak terasa 1 tahun berlalu, hari libur pun tiba. Para kadet banyak yang pulang ke rumah masing-masing. Namun Jin, dia memanfaatkan waktu liburannya untuk mencari sebuah pedang. Soalnya ia udah naik ke pelatihan kelas menengah, yang mana pada tingkat ini Jin harus menggunakan pedang sungguhan, bukan pedang kayu lagi. Cuman boy, di situ Luna memaksa Jin agar ialah yang memilihkan pedang untuk adiknya. Ya Jin fan-fan aja sih, menurut Jin Kak Luna tuh lebih tahu gitu tentang pedang dibandingkan dirinya. Tetapi anjir gedenya, ya Jin tak kuasa menyembunyikan ekspresi kagetnya melihat Luna merekomendasikan sebuah pedang gak ngotak padanya. Kakak, apakah ada pedang lain? Kurasa yang modelan begitu gak cocok deh untukku. Mendengarnya Luna tentu terlihat agak sedih boy. Tapi ya mau bagaimana lagi, ia nggak bisa memaksakan egonya. Oleh karena itu Luna pun memilihkan pedang lain. Kali ini Luna cukup yakin Jin takkan bisa menolaknya. Pedang Baradamante adalah saudara pedang Berisada. Jadi Luna yakin Jin akan sangat cocok dengan pedang ini.
Ya, Jin tentu saja menerimanya dengan senang hati, boy. Soalnya kalau ia mengambil sendiri Baradamante, saudara-saudaranya yang lain pasti bakal protes. Cuman karena berhubung Lunalah yang memberikannya, semuanya pun pasti bakal diam. Nah, setelah mendapatkan pedang Baradamante, Jin pergi ke kamarnya untuk pamer. "Oi Murakan, aku abis dikasih pedang bagus loh. Coba lihat, apa kau kenal?" Namun bukannya melontarkan pujian, Murakan malah menghina Jin. "Bangsat, jangan songong kau bocah. Lu kira Baradamante pedang yang bisa kau gunakan seenak jidat, ha? Gak, goblok. Minimal lu harus mencapai swordsmanship tingkat 3 dulu." Oh ya, kayaknya gua mau jelasin dulu dah status Jin. Swordsmanshipnya bintang 2, mananya bintang 4, dan spiritual shadow bintang 2. Jelas ya? Gak perlu terlalu diingat sih, boy. Lanjut. Kesal karena Murakan meremehkannya, Jin pun mengambil buku komik yang tengah Murakan baca, kemudian mengancam akan merobeknya. "Oi, bercanda lu nggak asik bocah." Tetapi tepat ketika itu, keributan pun berhenti setelah kedatangan Gili yang memberitahu kalau Jin dipanggil oleh instruktur Garon karena Jin mendapatkan sebuah misi langsung dari Patriark. Singkatnya, Jin menemui Garon yang ternyata di ruangan itu udah ada teman-temannya. Dan setelah mendengar detail misinya adalah misi penyusupan untuk menyelamatkan putra kerajaan Zahan yang disandra, tanpa banyak bacot Jin OTW dengan membawa 9 orang bersamanya. 3 hari berlalu. Di sini Jin agak sedikit heran, pasalnya sampai sekarang mereka tidak bertemu halang rintang sama sekali. Alurnya mulus banget, cok. Padahal misi mereka bisa dikatakan berbahaya. Nah, pas Jin berpikir begitu, Belop datang dengan membawa kabar buruk bahwa kelompok kedua yang dipimpin oleh Mesa untuk melakukan menginstigasi sekitar telah diserang. Nggak pikir panjang lagi, Jin segera menuju olah TKP. Tapi nahas, mereka terlambat. Melihat ada bercak darah, membuat Belop berprasangka kalau temannya kayaknya udah pada mati. Tapi Jin menapiknya. Jin bilang tidak ada serpihan daging, jadi bisa dipastikan luka mereka tidak terlalu dalam. Jin memerintahkan yang lain selain Belop pergi ke pos penjaga untuk meminta bantuan. Ia dan Belop akan lanjut mencari regu Mesa. Dan setelah cukup memakan waktu, akhirnya Jin dan Belop menemukan tempat kelompok 2 berada. Hanya saja tidak ada Mesa di sana. Tek, Jin dan Belop berhasil menumbangkan musuh dan menyisakan 1 untuk diinterogasi. Jin menanyakan bagaimana kondisi kelompok 2. Meski babak belur, mereka menjawab kami fan-fan aja. Tapi ada masalah yang lebih penting, Mesa diculik. Jin pun menginterogasi si penjahat dan tak tahu diri si penjahat meminta pengampunan atas nyawanya. Jin bilang dia akan memberikan 2 pilihan, tapi keduanya adalah kematian. Pertama, mati secara damai setelah membocorkan informasi, atau kedua, mati dengan tetap bungkam. Namun jika si penjahat milih opsi kedua, Jin bersumpah akan memburu keluarga beliau. Karena ia sayang banget dengan istri dan anak-anaknya, si penjahat pun memutuskan buka suara. Jin bertanya, "Siapa kau dan kenapa menculik peserta latihan Ronkandel?" "Aku tentara revolusioner yang disebut Kenzelo, dan kenapa kami menculik cewek bernama Mesa itu cuman propaganda. Dia sekarang disekap di markas dekat perbatasan wilayah basement. Itu saja yang ku tahu." Keras. Seketika Jin pun langsung membunuhnya. Mengetahui musuh bukanlah Zippel, Jin pun menyuruh Belop membawa kelompok 2 yang terluka kembali ke kediaman utama sekaligus untuk meminta bantuan. Ya, Jin berniat melakukan pencarian Mesa seorang diri, tapi tentu saja teman-teman Jin bersikeras untuk ikut meski taruhannya nyawa gitu. Justru menurut mereka, mati melindungi Jin adalah kewajiban bagi mereka. Tetapi siapapun yang melawan perintahku, maka dia akan kuanggap pemberontak. Jadi, go! Yeps, tak banyak bacot, Jin dan kelompoknya pun berpisah. Saat itu Jin mengikuti jejak musuh dengan skill deteksi angin. Tapi di tengah perjalanan, ia mendapat sedikit hambatan. Ia harus berhadapan dengan beberapa musuh yang menyadari pergerakannya. Total ada 3 musuh, 2 diantaranya adalah pengguna pedang, dan satunya seorang magician. Ini yang cukup merepotkan, boy. Karena selagi Jin menghadapi si pedang, si magician pasti menyerangnya dari jarak jauh. Tapi untungnya, Jin selamat berkat jantung Ponex yang dikonsumsinya. Ya, magician itu menyerang Jin menggunakan sihir api yang mustahil akan melukai Jin.
Menyadari elemen api tidak berguna, si magician mencoba menyerang kembali dengan sihir es. Tapi itu sudah terlambat. Jin udah ada di depannya dan seras. Setelah membantai para penghambat tadi, pada akhirnya Jin telah menemukan markas musuh. Karena mustahil melawan musuh sebatalion, Jin menciptakan kebakaran untuk membuat kekacauan. Yaps, itu berhasil boy. Perhatian musuh teralihkan untuk memadamkan api. Terlihat ada seseorang yang keluar-keluar memerintahkan orang lain. Jin menganggap kayaknya dia adalah bosnya nih. Jin pun diam-diam mendekatinya, dan ketika ada kesempatan, serak! Jin menusuknya dari belakang lalu mengambil kunci si bos. Jin kini telah memasuki ruang bos, dan benar saja Mesa ada di situ. Setelah membebaskan Mesa, mereka pun segera ingin melarikan diri, tapi nahas. Sebelum mereka dapat kabur, tak diduga suku Wild Wolf yang bekerja sama dengan teroris Kenzelo menyadari keberadaan Jin. Mesa minta agar Jin kabur, ia akan mengulur waktu, dan tak, Jin memukul leher belakang Misa untuk membuatnya pingsan. Ya, Jin memutuskan menghadapi si serigala secara langsung sebagai seorang pria sejati. Hei, aku Jin Ronkandel, anak Chiron Ronkandel, Wild Wolf. Katakan, siapa namamu? Mendengar Jin menyebut dirinya Ronkandel, si serigala tersenyum jahat. Sedikit info, suku Wild Wolf terkenal sangat membenci klan Ronkandel. Alasannya adalah The Great Hapier, sang dewa pelindung mereka, ibaratnya tuh Solderat boy, telah dibunuh oleh Tenmar di masa lalu. Jadi gitu ceritanya boy, lanjut. Namaku Kuajito Truka, warrior klan Basement Truka, menerima tantanganmu. Ya, tanpa banyak cincong lagi, Jin dan Kajito langsung baku hantam. Kajito mengambil langkah pertama. Dia mengayunkan senjata palunya secara membabi buta. Oria, oria! Ya, di situ Jin sangat terdesak. Bahkan hampir tak bisa menahan serangan Kajito yang sangat berat itu. Jin berpikir keras, bagaimana cara ia mengalahkan lawannya kali ini. Kalau hanya menggunakan swordsmanship, ia pasti bakal kalah. Tapi kalau ia menggunakan magic, Guardian Kenik yang nanti menyelidiki bekas pertarungan pasti bakal menyadarinya. Klan tidak akan tinggal diam. Jadi ya pilihan Jin hanya satu, yaitu menggunakan spiritual shadow. Ini agak berbahaya boy, tapi ya mau bagaimana lagi, hidupnya sedang dipertaruhkan. Kajito yang merasa udah mendominasi mulai meremehkan Jin. Apakah hanya segini kekuatan Ronkandel yang membunuh dewa kami? Lemah. Namun apa? Ya, tiba-tiba Kajito ditelan kegelapan dan tak mengetahui apa yang terjadi. Tubuhnya udah tersayat-sayat. Apa itu tadi? Tak sempat selesai ngomong, Kajito pun tersungkur ke tanah, atau bahasa kasarnya Kajito dead. Tapi di sisi lain, keadaan Jin sendiri juga sedang tidak baik-baik saja. Dia overdosis menggunakan kekuatan shadow, sehingga dia harus menerima efek sampingnya. Jin perlahan ditelan oleh energi shadownya sendiri. Ada sebuah bayangan seseorang yang muncul di depan Jin dan berkata, ku bilang apa coba, jangan menggunakan spiritual shadow lebih dari kapasitasmu. Lihat dirimu. Tapi Jin, bangkit sialan. Apa kau hanya diam saat dirimu teracuni energi bayangan? Jin yang tadinya udah hampir masuk ke jurang kegelapan kembali sadar dan langsung memfokuskan dirinya sampai ke batas maksimal. Tak lama kemudian keadaan Jin pun kembali ke keadaan normal. Ia berhasil menyerap energi shadow yang meracuni tubuhnya. Setelah mendapatkan kesadarannya lagi, Jin pengen segera balik ke markas. Tapi tepat ketika itu, Jin merasakan hawa keberadaan seseorang. Jin pun refleks mengacungkan pedangnya. Namun rupanya dia adalah Sember Pili, Sandra yang dicari-cari dalam misinya Jin. Mengetahui itu, Jin pun sekalian menyelamatkannya. Hitung-hitung bonus lah. Singkat cerita, Jin telah kembali ke kediaman utama. Terlihat Jin segera masuk ke kamar untuk melepas penat. Tapi, oi, Murakan langsung membanting-banting Jin. Gili mencoba melerai, tapi Murakan bilang, nggak usah ikut campur Pak Strawberry, ini urusan penting. Ya, Murakan di situ mau mendisiplinkan Jin karena ia tahu Jin tuh hampir mati sebelumnya. Murakan menjelaskan, dari 11 orang yang mengalami penyumbatan energi, hanya 2 orang yang berhasil selamat. Jin bertanya, apakah satunya lagi Tenmar? Enggak lah, kalau Tenmar gue yakin dia udah pasti mokat juga. Penasaran, Jin pun bertanya lagi, lalu siapa dong? Itu Ayem.
aku. Mendengarnya, Jin seketika terdiam dan pergi meninggalkan Murakan tanpa kata. Anjir, bikin kecewa aja anjing. Adegan berpindah ke suatu ruangan lain. Ani Ronkandel dan Miu Ronkandel memanggil adik mereka Tona bersaudara. Mereka di sini ingin nawarin sebuah bantuan ke Tona bersaudara. Mereka akan meminjamkan budak mereka yang berada di kelas menengah. Tona bersaudara bisa menggunakannya untuk menciutkan mental Jin yang minggu depan bakal naik ke kelas menengah. Ya, meski sempat bimbang, pada akhirnya mereka mau juga. Menarik. Udah ada 2 orang nih yang mulai bergerak, boy. Oke lah, mungkin gue cukupkan sampai sini dulu ya, brother. Kita bakal lanjutin lagi kok. Tapi sekali lagi nih, boy, komen dong, kasih admin semangat, please. See you next time again. Adios.